Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di hari yang penuh barakah ini, dengan izin Allah kita semua dimudahkan bisa duduk di sebuah majelis ilmu yang kata Nabi dalam sebuah hadisnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah pahamkan baginya dinul Islam. Nah, ini salah satu kenikmatan yang Allah berikan bagi kita adalah nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu. Abu Sulaiman Al-Wasiti pernah mengatakan, zikrun ni'mah yuwarisul hubba lillah. Dengan kita sering menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan bagi kita, ini akan menambahkan, akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Karena hanya dengan izin Allah lah kita semua bisa datang ke tempat yang berbahagia ini. Insya Allah di sesi sekolah orang tua hari ini kita akan melihat pendidikan keluarga perspektif Al-Quranul Karim. Seperti apa pandangan Al-Quran tentang pendidikan keluarga. Kita awali bahwasannya menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Insyaallah hadisnya kita sudah paham dan juga ada yang sudah kita hafal. Nah, kata muslim dalam hadis ini mencakup laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak. Karena status hukumnya ini bergantung pada sifat yang menyertainya, yaitu kata Islam. Syekh Abdul Fattah Abu Qudah rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Rasul Al-Mu'allim Mu'asar Yubi Ta'lim mengomentari hadis ini. Nah, kata beliau, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Nah, ini bahwasannya ketika Nabi Muhammad SAW menggantungkan pekerjaan untuk ilmu dengan penipatan seseorang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Maka di dalamnya terdapat peringatan dari Nabi bahwa siapa saja yang menisbahkan dirinya kepada Islam akan mengharuskan mencari dan memperoleh ilmu. Nah, jadi kita menisbahkan diri kita sebagai kepada Islam mengharuskan kita untuk mencari dan menuntut ilmu. Kenapa?
Karena tidak boleh ada kebodohan tentang syariat Islam. Tidak boleh bagi kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah bodoh terhadap syariat kita sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasannya menuntut ilmu hukumnya wajib. Kenapa? Karena hanya dengan ilmu tabir kebodohan bisa tersingkap, kejamilan bisa terkuat, dan manusia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang batil, yang salah. Ini hanya dengan ilmu. Ilmu yang bisa membedakan antara seseorang tak kala dia beribadah kepada Allah, tak kala dia berinteraksi sama manusia. Nah, kemudian kita lihat istilah pendidikan ya. Nah, pendidikan dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama at-ta'lim, yang kedua at-tarbiyah, yang ketiga adalah takdim. Nah, namun di antara 3 kata ini memiliki makna tersendiri yang mana semuanya itu menunjuk pada pengertian pendidikan. Nah, kita lihat kata ta'lim. Ta'lim ini asal katanya atau masdarnya dari kata allama yu'allimu ta'liman. Nah, ini bagi para ayah dan bunda yang pernah belajar bahasa Arab tidak asing ya. Allama yu'allimu ta'liman. Nah, ya artinya apa? Pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini kata taklim yang dalam hal ini mengandung pengertian pendidikan karena bersifat mengajarkan dan menyampaikan kepada orang lain. Adapun kata tarbiyah, nah ini asal katanya robba irobbi, tarbiyah yang artinya mengasuh. Nah, mengasuh, mendidik, dan memelihara. Nah, ini kata tarbiyah. Nah, sedangkan kata ta'dib, nah ini masdar atau asal katanya dari adaba yu'adibu ta'diban. Nah, ini proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan adab atau budi pekerti peserta didik. Ini konsep Islam. Konsep Islam lebih kepada yang namanya ta'dib. Nah, dalam hal menanamkan adab kepada anak. Ini makna pendidikan yaitu dalam hal pendidikan Islam lebih tepat digunakan dalam makna ta'dib. Nah, kemudian kita lihat pendidikan perspektif ilmuwan dan cendekiawan. Nah, tokoh yang tidak asing bagi kita yaitu Dr. Muhammad Nafi. Siapa beliau ini? Ada yang kenal? Beliau adalah Perdana Menteri Indonesia pertama kali. Beliau ini sebelum Presiden Soekarno ya. Jadi Perdana Menteri pertama kali Indonesia adalah Muhammad Nafi. Nah, ini beliau juga yang mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia ya, yang pusatnya di Jakarta Pusat. Apa kata beliau tentang pendidikan? Pendidikan adalah suatu pimpinan jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan sifat-sifat kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. Nah, ini menurut Pak Nakhir, bahwasanya pendidikan itu adalah pimpinan jasmani rohani. Bagaimana mendidik jasmani kita, rohani kita agar lebih baik. Menuju kesempurnaan kita sebagai seorang insan kamil. Nah, ini pendapat Dr. Muhammad Nakhir. Kemudian Ahmad D. Mariba, kata beliau, pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Ini bimbingan yang secara sadar yang mana seorang guru memberikan pengajarannya kepada peserta didik secara sadar yang mana guru ingin peserta didik itu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berkarakter, pribadi yang beradab. Nah, ini menurut Ahmad D. Mariba. Kemudian menurut Hasan Al-Gunung, pendidikan merupakan interaksi antara pengembangan potensi anak dan pewarisan budaya antar generasi. Nah, ini pendidikan interaksi
adanya sekolah itu ada interaksi antara guru dan murid. Nah, yang interaksi tersebut, guru dan murid ini akan mengembangkan potensi anak. Nah, ketika anak punya potensi, maka dikembangkan melalui proses pendidikan. Maka salah satunya yang sedang dan akan kita kembangkan di sini adalah kita ingin melatih anak-anak itu cakap di bidang bahasa. Maka ada namanya ekskul bahasa Arab dan bahasa Inggris. Insya Allah akan kita latih anak-anak itu bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Ini salah satu mengembangkan potensi anak didik. Kemudian menurut Enkang Saifuddin Ansori, pendidikan adalah proses bimbingan oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa, nah, dan raga objek didik dengan bahan atau materi didikan tertentu pada jangka waktu tertentu dengan metode tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah tujuan didikan tertentu disertai dengan evaluasi sesuai asas dasar teori ajaran tertentu. Nah, ini lebih umum ya, bahwasanya pendidikan ada proses bimbingan yang mana anak didik itu diberikan materi tertentu, nah kemudian dengan harapan tujuan agar anak ini menjadi lebih baik. Nah, misalnya ya, kalau kita di sekolah, anak dibekali misalnya seperti market day. Nah, di acara market day di sini, anak itu dikenakan dengan literasi numerasi. Nah, bagaimana anak bisa menghitung perkembalian uang. Nah, misalnya ketika ada yang beli 5.000, nah kemudian dia barang yang dijual 2.000, bagaimana dia mengembalikan 3.000. Ini dikenakan pada anak. Sehingga dia punya ilmu pengetahuan nanti. Ketika jadi seorang pengusaha, jadi seorang pebisnis, bisa menggaji karyawannya, bisa membagi upah mereka dengan baik. Nah, ini diantara namanya proses pendidikan. Kemudian Umar Muhammad At-Tauni Asy-Syaibani. Nah, kata beliau, pendidikan sebagai proses membentuk pengalaman dan perubahan yang dikehendaki dalam individu dan kelompok melalui interaksi dengan alam dan lingkungan kehidupan. Nah, ini proses pendidikan untuk membentuk ya pola pikir anak, untuk membentuk ya akhlak anak. Ini yang mana akhlak seorang anak itu diharapkan jadi lebih baik, menjadi individu yang lebih baik nanti ketika dia berada di tengah masyarakat. Ketika anak melalui proses pendidikan yang baik, maka dia akan juga menjadi pribadi yang baik. Sebaliknya, jika anak tidak mendapatkan proses yang baik, maka nggak bisa kita harapkan kebaikan dari anak tersebut. Bagaimanapun, anak akan kembali ke tengah masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Ini melalui proses pendidikan. Nah, kita lihat firman Allah terkait dengan dasar pendidikan Islam ini. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika engkau berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul. Contohnya, jika engkau beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini dasar pendidikan Islam. Nah, berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan seluruh urusan umat Islam, nah, dari yang terkecil ya, dari proses tidur, kemudian sampai bangun tidur, proses mengurus rumah tangga, mengurus sekolah, mengurus umat, bahkan mengurus negara, ini ada dalam Islam. Panduannya ada pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka seluruh urusan umat Islam itu harus berpegang teguh pada dua hal, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Nah, kenapa? Karena pendidikan, terkait dengan pendidikan, salah satu urusan umat Muslim. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jadi pedoman bagi kita, sebagaimana kata Nabi, taraktu fikum amrayni, dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, man tamassaka bihima lan tadillu,
siapa saja yang berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Nah, Al-Quran, nah, kitabullah wa sunnati. Nah, kitabullah, Al-Quran dan hadis Nabi. Ini panduan dasar pendidikan Islam. Nah, kaitannya dengan keluarga. Keluarga sebagai salah satu dari 3 lingkungan pendidikan selain sekolah dan masyarakat. Masyarakat juga melahirkan generasi, sekolah juga melahirkan generasi, kemudian rumah tangga juga melahirkan generasi. Ini adalah lingkungan yang melahirkan seorang anak. Nah, karena itu salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan bahwa pendidikan itu harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Nah, karena di dalam keluarga, orang tua, ayah dan bunda sebagai pemimpin. Nah, yang merupakan pendidik utama dan pertama dalam penanaman akidah anak. Ayah dan bunda ini pendidik pertama, guru pertama bagi anak untuk menanamkan tauhid kepada anak, menerapkan adab, dan mengajarkan juga ilmu bersama lainnya untuk anak. Nah, maka ada sebuah perkataan ya yang diungkapkan oleh Syekh Tantowi namanya. Al-Um ya madrasatul ula. Al-Um ya madrasatul ula li auladiha. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Tapi ada yang nggak pernah disampaikan oleh para ustadz, para dai. Wa abun, nah mudiruha. Dan ayahnya adalah direktur sekolah tersebut. Ini yang jangan disampaikan. Yang disampaikan adalah ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Dan jika menyiapkan seorang ibu, berarti menyiapkan seorang generasi yang terbaik. Namun nggak disampaikan bahwasanya ayah adalah direkturnya. Ayah adalah seorang direktur atau manajer dalam menjalankan sebuah sekolah tadi. Nah, kenapa orang tua disebut pendidik utama? Karena orang tua di rumah itu besar sekali pengaruhnya. Kalau ayahnya seorang yang rajin baca Quran, anaknya akan ikut. Kalau ayahnya seorang yang rajin sholat berjamaah di masjid, anaknya itu ikut bersama ayahnya. Kalau ayahnya orang yang rajin baca buku, anak juga ikut. Namun hari ini yang terjadi apa? Fatherless. Ada ayah, hadir seorang ayah, tapi nggak bisa menjadi ayah bagi anak. Nah, apalagi sekarang disibukkan dengan setan gepeng ya. Nah, ini ketika di rumah, waktu bersama anak, orang tua sibuk dengan handphone masing-masing. Begitu pula seorang anak perempuan akan berhijab apabila dia melihat ibundanya berhijab. Kalau ibundanya nggak memakai hijab, nggak berjilbab, jangan harap anaknya akan ikut berhijab. Ini proses. Karena anak itu melihat orang di sekitarnya. Maka ayah dan ibu itu pengaruhnya sangat besar dalam dunia pendidikan anak. Nah, yang hari ini semua orang tua ingin anaknya itu berubah lebih baik. Namun orang tuanya tidak mau merubah dirinya. Orang tua ingin anaknya itu bisa baca Al-Quran, namun orang tuanya tidak ingin dirinya bisa baca Al-Quran. Nah, ini siapa yang salah sebenarnya? Apakah Islahul Aulad yang lebih utamakan atau Islahul Adab? Apakah perbaikan anak lebih utama atau perbaikan orang tua? Maka konsep Al-Quran yang lebih utama adalah memperbaiki orang tuanya terlebih dahulu, baru nanti anak turunnya akan baik. Nah, ini salah satu di antara tujuan sekolah orang tua di kita ini, agar kita sama-sama orang tua dan guru bahu-membahu bagaimana menyiapkan generasi terbaik di masa yang akan datang. Kemudian, apabila pendidikan dalam keluarga berjalan dengan baik, tentu akan menghasilkan anggota keluarga yang baik. Nah, sebaliknya, apabila pendidikan tidak berjalan, maka hasilnya tidak bisa diharapkan menjadi manusia yang baik. Nah, ini prosesnya. Pendidikan ini tergantung kepada ayah dan ibundanya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat Al-Quran ya. Nah, pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran perspektif para ulama. Nah, Muhammad Abu Syubah dalam kitab Al-Madkhal li Dirasatil Quran Al-Karim
menuturkan makna Al-Quran. Nah, ini definisi Al-Quran itu banyak sekali. Nah, baik dari ulama tafsir, ulama usul fikih, ulama hadis, dan ulama fikih. Karena mengutip dari beberapa ulama saja. Yang pertama, Al-Qur'anu huwa kitabullah azza wa jalla al-munazzil ala qatimil anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafdihi wa ma'nahu al-manqul bitawatur wal mufidu lil qat'i wal yaqinul maktub fil masahif min awwali suratil Fatihah ila akhir suratil Nas. Nah, yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawatir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan akan sesuainya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini namanya tawatir. Nah, kemudian tertulis dalam mushaf. Nah, mushaf yang ada di kita hari ini, nah diawali dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi mushaf kita hari ini diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, ini salah satu definisi Al-Quran. Kemudian, menurut kalangan pakar usul fikih dan ahli bahasa Arab, nah, tentang Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bi tilawatihi al-manqul fi tawatur al-maktub fi masahif min awali surat al-Fatihah ila surat An-Nas. Nah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Lafal-lafalnya mengandung mukjizat, membacanya punya nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf-mushaf mulai dari awal surah Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Ini definisi Al-Quran menurut pakar ulama fikih dan ahli bahasa Arab. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quranul Karim adalah aturan ilahiyah yang lengkap dan abadi. Panduan pendidikan ini lengkap, ya, ada tidak semuanya dalam Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan sebagai pedoman kepada umat Nabi Muhammad SAW? Ini Allah juga mengutus seorang nabi, yaitu Rasulullah SAW. Rasul, aplikasi Al-Quran itu ada dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan panduannya Al-Quran. Karena pernah ditanya Ummahatul Mukminin, Ibunda Aisyah, ditanya oleh sahabat, wahai Ummahatul Mukminin, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Apa jawab beliau? Qulubuhu Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu adalah panduan yang sesuai zaman, sesuai tempat. Nah, karena memuat seluruh aspek kehidupan, ya termasuk dalam masalah pendidikan. Nah, jadi penafsiran Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan keluarga ini akan memberikan sumbangan yang cukup berarti. Nah, jadi penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan keluarga akan memberikan sumbangan bagi kita sebagai seorang muslim dalam membina rumah tangga. Bagaimana menata kehidupan, ya, orang tua, kehidupan seorang ayah, seorang ibu, dan anak ada panduannya dalam Al-Quran. Nah, maka usaha untuk merumuskan pola pendidikan Islam dalam keluarga ini ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Walaupun kita sedang berumah tangga, tidak mudah kita mengikuti polanya. Terbukti, banyak keluarga yang mengalami hambatan dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Padahal kita ketahui keluarga adalah salah satu pusat pendidikan. Nah, jadi banyak orang tua hari ini berumah tangga, mendidik anak, nah ini tidak jelas arahnya mau bawa kemana. Jadi pola pendidikan yang diadopsi ini bukan dari pola Al-Quran atau dari hadis Nabi. Bahkan hari ini lebih orang tua itu mengadopsi pola pendidikan Yahudi dan Nasrani. Nah, pola pendidikan di luar Islam, bangga dengan konsep Barat. Nah, ini tanpa kita sadari, ya. Nah, kita orang tua bangga dengan gemerlapnya teknologi yang dikembangkan oleh negara Barat. Padahal kalau kita merujuk dalam konsep Islam yang menemukan semua alat teknologi itu, kecanggihan hari ini adalah umat Islam. Pertanyaannya, siapa yang menemukan kamera pemasangan? Yang bisa jawab, Anda kasih dalam buku. Siapa ilmuwan muslim yang menemukan
kamera pertama sekali? Siapa? Yang bisa jawab? Belum ada? Ini menunjukkan bahwasanya kita miskin literasi dengan pendidikan Islam. Sekarang yang paling mudah. Siapa yang menemukan mobil pertama sekali dalam Islam? Nah, yang menemukan mobil atau motor? Siapa? Yang bisa saja. Ada? Tidak ada ya. Baik, nanti kita diskusikan di belakang. Nah, bagi keluarga, ayah dan ibu itu terbebani kewajiban dalam mendidik anak-anak. Nah, kemudian proses pendidikan anak itu sesuai nggak dengan amanat yang Allah berikan. Nah, jadi Allah berikan amanat kepada orang tua, Allah berikan keturunan, maka orang tua itu punya hak untuk mendidik anak menjadi lebih baik. Nah, maka kita lihat ya, nah hari ini realitanya pendidikan keluarga itu berjalan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Nah, pengalaman orang tua, pengalaman tetangga, pengalaman teman-teman ini berjalan seadanya ya, tanpa ada panduan arah yang jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, maka keluarga dalam Islam ini sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Jadi ketika orang berkeluarga, semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, maka seorang Muslim, nah ini senantiasa dimotivasi ya untuk berupaya dengan sungguh-sungguh dalam membina keutuhan dan keharmonisan serta kebahagiaan keluarganya. Jadi kalau dalam rumah tangga itu silakan nanti direnungi ya. Jika seorang pasangan itu bahagia, misalnya seorang istri itu bahagia, maka semua rumah tangga itu akan bahagia. Kalau istrinya bahagia, maka anak akan terus dengan baik, rumah juga akan rapi, nah suami akan diperhatikan. Tapi sebenarnya, ketika seorang suami pelit terhadap istrinya, rumah tangga berantakan. Coba bayangkan kita yang bapak-bapak ini. Cuci piring Pak, tiap hari Pak. Cuci baju ya, ngurus anak, cebok dan sebagainya. Mungkin sehari hari kita kuat. Nah, ini. Maka dalam rumah tangga itu harus ada namanya kerjasama. Nah, tanggung jawab terlebih lagi untuk mendidik anak. Yang hari ini yang oninya Pak, semua beban pendidikan anak itu diarahkan, dibeban pada istri. Nah, semuanya. Maka kita lihat, tidak heran ya, di mana kajian orang tua itu, sekolah orang tua yang paling banyak hadir adalah ibu-ibu. Bapak-bapaknya nggak ada Pak. Nah ini Masya Allah nih, hadir orang tua hebat ini. Jangan lagi. Ibu-ibunya paling banyak. Karena orang tua, seorang ayah itu berpikiran, saya tugas yang saya nampak, dan sebagainya. Nah, sudah lupa dengan tanggung jawab di pundaknya adalah mendidik keluarganya. Nah, maka apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumanisanihi. Nah, kata Nabi, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, itu Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan si anak itu seorang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah, ini menunjukkan ya, menjelaskan tanggung jawab kedua orang tua agar senantiasa mendidik anaknya berada di dalam Islam. Kenapa? Agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, ini terkait dengan pendidikan. Kemudian yang berikutnya kita lihat pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Nah, pendidikan keluarga adalah pendidikan dalam bentuk perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak, di mana tanggung jawab untuk mendidik anak ini merupakan tanggung jawab utama. Nah, jadi orang tua yang punya tanggung jawab besar dalam mendidik anak. Nah, ini ada juga sebagian orang tua berpikiran seperti ini. Kan Ustaz sudah kami sekolahkan di sekolah Islam. Nah, kami bayar mahal-mahal. Kenapa anak kami nggak berubah akhlaknya? Nah, kenapa anak kami ini nggak mau sholat berjamaah di masjid? Kenapa anak kami ini nggak mau sholat? Kamu baca Quran. Nah, karena apa? Orang tuanya tidak bisa memberikan teladan. Nggak bisa menjadikan contoh bagi anak-anaknya. Nah, kenapa?
anak itu adalah copy paste orang tuanya. Sadar nggak sadar kita, sadar nggak sadar kita orang tua, anak kita itu adalah copy paste kita masa kecil. Nah, ini silakan dilihat ya, anak belum sampaikan dulu, silakan dilihat. Nanti ketika ayah dan bunda punya anak lebih dari satu, duduk di ruang tamu, masuk anak-anak. Ini gaya bicara kayak ayahnya nih, gaya ngomong gaya jalannya kayak ibunya nih. Ini kalau ngomel seperti ini, kalau cerewet seperti ini, kalau minta seperti ini, kelihatan. Kita nggak bisa melihat masa kecil kita, maka lihat kepada anak. Nah, ini dalam konsep nilai Islam. Nah, maka berlangsungnya proses pendidikan keluarga ini diharapkan menumbuhkan perkembangan kepribadian anak menjadi manusia yang dewasa. Yang mana anak itu memiliki sifat yang baik terhadap agama, bangsa dan negara. Kenapa? Karena keluarga adalah salah satu institusi pendidikan. Nah, jadi setiap orang yang berada dalam institusi tersebut pasti akan mengalami yang namanya perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak keluarga. Nah, kalau orang tuanya baik, anaknya kayak itu baik. Kalau orang tuanya belum baik, maka anaknya seperti itu juga. Nah, ini gambaran konsep keluarga. Nah, bagaimana membentuk kepribadian anak? Kapan dimulainya? Nah, maka proses membentuk pribadi anak itu dimulai dari kecil ya. Nah, misalnya ketika anak sudah bisa berbicara, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mulai ditanamkan. Nah, inilah hal-hal yang baik yang harus dikerjakan, inilah hal-hal yang buruk yang harus ditinggalkan. Sampai kepada anak ada. Nah, misalnya makan dan minum pakai tangan kanan. Masuk rumah, muncul salah. Ini harus diajarkan pada anak. Masuk kamar orang tua, minta izin. Ini sampai kepada anak. Sehingga anak tumbuh nanti, tumbuh dengan adab. Tumbuh dengan apa? Kalau hari ini, perhatikan di rumah kita masing-masing. Anak masuk rumah itu, sampai salam. Langsung dia kabur. Nah, kenapa? Dia orang tuanya. Ayahnya pulang kerja, atau assalamualaikum gitu. Nah, ibunya pulang assalamualaikum, nah, dia masuk aja. Nah, lihat sama anak. Nah, karena yang dilihat oleh anak itu kerekam di dia. Nah, mereka mempraktikkan ketika dewasa. Maka hati-hati kita orang tua. Nah, ini contoh ceritanya ya. Ada kisah dari Ummu Fadel. Suatu ketika, kata beliau ini, aku menimang seorang bayi. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang, mengambil bayi tersebut dan menggendongnya. Tiba-tiba sang bayi yang ada dalam gendongan Nabi ini kencing, pipis ya. Nah, basah pakaian beliau. Nah, ketika Ummu Fadel ini melihat si bayi pipis di pakaian Nabi, maka segera direbut bayi tersebut dengan keras. Nah, dari gendongan Nabi, kemudian Nabi menegur. Nah, apa kata Nabi? Air dapat membersihkan pakaianku, tetapi apa yang dapat menjernihkan perasaan sang bayi dikeluhkan oleh tamu yang kasar itu. Nah, ini menunjukkan apa? Nah, orang tua memperlakukan anak secara kasar ketika kecil, ini nanti akan berbekas kepada anak. Maka ada seorang pakar pendidikan dari Ummul Qura, nah, Dr. Adnan Hasan Bahari. Nah, ini kata beliau apa? Didilah anak dengan kasih sayang. Didilah anak dengan kasih sayang, kemudian belayan dengan lemah lembut, kata beliau. Kenapa? Jika anak merasakan kasih sayang, lemah lembut ketika masih kecil, dewasa akan berbakti pada orang tuanya. Itu kata beliau, kata Dr. Adnan Hasan Bahri. Jadi didilah anak dengan penuh kasih sayang, perhatian ya. Nah, sehingga anak nanti akan tumbuh dengan kondisi seperti itu. Nah, kalau tadi kita mendidik anak dengan kasar, maka jangan berharap ya anak ini lebih baik dari dewasanya. Maka dia dewasa nanti dia akan melawan orang tuanya. Kalau bahasa sederhananya seperti ini. Nah, kita anak kami sekolah melarang anak-anak bicara pakai gua dan lo ya. Benar dengan kita ya? Gua lo gitu ya. Nah, kita larang Pak. Kenapa? Ketika anak biasa ngomong gua dan lo, nanti ketika dewasa marah sama ibunya ngomongnya apa? Lo, gua, ente gitu ya, rasa kasarnya. Gimana? Sakit nggak hati kita orang tua ketika anak memanggil kita dengan kata-kata tadi? Sakit Pak? Yang sakit Pak Ibu? Nggak sakit? Sakit. Maka karena itu dirubah ucapan kita kepada anak. Pakailah bahasa yang baik. Saya, ya, atau anak kalau dalam bahasa Arab ya.
Nah, ini akan lahir pada anak nanti. Maka anak yang dididik hari ini itu sesuai dengan pendidikannya dia akan tumbuh. Kalau anak dididik dengan perlakuan kasar, buruk, omelan, ocehan, dia akan tumbuh seperti itu. Namun ketika anak dibimbing dengan kasih sayang, lemah lembutan, akan tumbuh dengan itu pula. Rasakan nanti ketika kita punya anak dari kecil, terus sekarang anak sudah SMA, sudah kuliah, ada nggak perubahan di anak kita? Jadi semuanya ada di pola proses pendidikan keluarga. Nah, kenapa keluarga ini sangat memegang peranan penting? Ya adalah pendidikan anak. Adapun sekolah itu adalah mitra orang tua ya. Nah, keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Nah, jadi kalau keluarganya baik, tadi maka akan melahirkan anak yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya, dasar pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Nah, di mana dasarnya pendidikan keluarga dalam Al-Quran? Nah, dasar adalah landasan untuk berdirinya sesuatu ya. Nah, fungsi dasar adalah untuk memberikan arah kepada tujuan yang ingin dicapai. Nah, nah adapun dasar pendidikan keluarga dalam Al-Quran ini dilihat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini surat Al-Alaq ini ayat 1 dan pertama turun pertama kali di Makkah. Nah, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira sedang tahammum, nah, maka pada malam 27 bulan Ramadan turunlah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama sekali. Nah, tema ayat ini adalah tema pendidikan. Tema ilmu pengetahuan. Iqra, bacalah, membaca. Nah, tema pendidikan bukan ombud beribadah, tidak. Tapi yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengajaran kepada Nabi. Nah, kemudian penjelasan tentang Allah ya dalam ayat tadi juga sifat-sifat Allah. Nah, dan juga harus dipahami sumber ilmu pengetahuan itu adalah Allah. Maka kita disuruh doa, Robbi zidni ilman. Suruh sama anak sama Allah itu. Ya Allah, tambahlah ilmu dari itu. Jadi Allah memberitakan Nabi Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Boleh nggak kita minta harta yang banyak? Boleh saja ya. Tapi yang utama adalah kita meminta ilmu pengetahuan. Nah, ini ayat yang menjadi dasar pendidikan keluarga, khususnya dan pendidikan secara umum. Nah, jadi ketika ayat ini turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan kepada keluarganya, kepada ibunda Khadijah. Nah, menyampaikan. Jadi orang yang pertama sekali menerima dan menyambut datangnya ayat-ayat di atas ayat tadi itu adalah setelah Nabi kita adalah ibunda Khadijah ya. Nah, isi lagi. Jadi keluarga beliau. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan pengajaran dalam rumah tangga. Jadi orang tua harus punya satu waktu sama anak-anak, waktu untuk belajar bersama. Nah, kalau misalnya ayahnya nggak bisa ngaji, panggil guru ngaji. Kalau ibundanya nggak bisa ngaji, panggil guru ngaji. Sampai pada anak, nah, ayo kita ngaji sama-sama. Ayah juga, mohon maaf ya, nah, ayah sama ibu nggak punya ilmunya, maka kita ngaji sama-sama. Ini lebih mulia. Nah, maka kalau hari ini, nanti diperhatikan ya, kalau Ramadan, kalau Idul Fitri, biasanya yang ditangkap siapa duluan? Hah? Saya dibalik. Beranikah ayah dan bunda yang minta maaf pada anak? Tapi nggak pada. Nah, ayah dan bunda minta maaf. Ayah dan bunda belum bisa mendidikmu dengan baik. Maafin ayah dan bunda anak. Mari kita sama-sama kita belajar lagi. Ini dimulai orang tua. Orang tua akan menambah kemuliaan di hati anak. Dia akan menghormati orang tuanya. Namun sebaliknya, kalau anak yang minta maaf kepada orang tua, pasti orang tuanya, ini ada apa ini? Jadi minta maaf ya. Nah, ini nanti sekolah akan kita kasih PR ya. Nah, dulu di Jakarta anak pernah melakukan PR anak itu melakukan 3 hal kepada orang tuanya. Yang pertama, bantu orang tua meminta maaf. Nah, ada kejadian gini, tiba-tiba anak ngomong ke ibundanya sama ayahnya, ayah maafin saya. Apa kata ibunya? Lah, minta maaf seperti ini katanya. Nah, bukan dimotivasi anaknya. Nah, harusnya
Oh ya minta maaf, ibunda juga minta maaf, nah ayah juga minta maaf belum jadi dengan baik. Nah sehingga anak tumbuh kepercayaan diri yang lebih bagi anak. Nah, kemudian yang berikutnya ayat tentang pendidikan keluarga ini waskur nama yutla fi buyutikunna min ayatillah wa hikmah innallaha kana latifan khabira. Nah, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah di sini hadis Nabi ya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Penyayang. Nah, nah ayat ini menjelaskan bahwa Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi, ibundanya orang beriman, diperingatkan oleh Allah agar membacakan ayat-ayatnya, nah dan hikmah sunah-sunah nabinya di rumah mereka. Maksudnya apa? Agar di rumah itu dibacakan Al-Quran. Ada proses pendidikan, belajar Al-Quran bersama anak. Dan juga proses belajar hadis-hadis Nabi. Maka harus ada di rumah kita itu minimal ya, kita tafsir. Nah, tafsir Imam Ibnu Katsir minimal. Kita hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Riyadhus Shalihin, ini kita punya. Bisa kita baca-baca. Baca hadisnya, ada syarahnya. Nah, ini nambah ilmu pengetahuan bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, di rumah kita lebih banyak kita atau lebih banyak aksesoris rumah tangga? Nah, kembali pada masing-masing. Nah, itu. Kalau anak pribadi, alhamdulillah ya Allah berikan kemudahan. Di rumah anak nggak ada apa-apa. Lemari nggak ada, buku, lemari meja nggak ada rumah anak. Nah, jadi kalau buku, insya Allah anak punya. Nah, anak alhamdulillah harus dinikmat. Dulu cerdas sedikit ya. Anak sadar diri di tahun 2005 mulai belajar di pondok pesantren. Nah, merasa ketinggalan. Artinya anak setiap bulan itu anak pelajari 4 buku. Beli 4 buku, nah sampai anak kuliah, sampai pernah suatu masa itu punya buku 1 bulan sampai 40 buku. Nah, itu yang anak pelajari. Kuliah ke kampus setiap hari pulang 1 kardus. Sehingga pernah suatu ketika istri protes. Nah, katanya gini, buku aja yang dibeli tiap hari. Ya. Nah, ketahuan bukunya kapan? Pas pindah rumah. Kita kontrak dari rumah A, rumah B, itu ketahuan. Dia murid-murid anak di rumah itu, di Jakarta, itu bawa rumah. Kata anak-anak, kita bukunya banyak orangnya. Ya, cuma sedikit, alhamdulillah. Itu ketahuan. Nah, artinya apa? Anak sadar diri. Sadar diri bahwasanya untuk menyiapkan generasi nanti, mendidik anak-anak, anak harus punya ilmu. Maka semua buku itu anak pelajari. Semua buku anak koleksi. Bahkan secara harus binikmah ya, Anda melihat buku itu sebagaimana melihat gorengan. Nah, pengen beli. Nah, sini aja di Lampung ini anak nggak beli buku karena mahal. Mahal ya. Di Jakarta Anda beli minimal 4 buku. Paling banyak sampai 45 buku sebulan gitu. Anda baca. Nah, artinya apa? Anda merasa kekurangan tentang ilmu. Sementara teman-teman Anda yang usianya masih muda sudah pada ahli. Nah, Anda pelan-pelan. Bisa kita seperti itu. Kurangi beban-beban yang lain, maka pelajari ilmu. Ini salah satunya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, tujuan pendidikan keluarga. Nah, ada tujuan pendidikan keluarga agama Quran. Apa tujuan pertama? Nah, definisi tujuan ini sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Karena itu dibutuhkan kepahaman seseorang terhadap apa yang akan dicapai dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dalam keluarga. Nah, contoh ya, tujuan ayah dan bunda menyekolahkan anak di SDTA atau apa? Ada tujuannya kan? Apakah pengen anaknya hafal 3 juz, pengen adabnya bagus, pengen bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, atau pengen anaknya itu terkenal di bidang tertentu? Ini ada tujuan masing-masing. Atau ada juga tujuan orang tua itu menyekolahkan di sini apa? Karena sekolahnya dekat. Atau sekolahnya murah misalnya. Atau juga ada tujuan orang tua itu, nah nggak usah jaga pulang sini aja gitu kan, nggak pulang tidak rumah. Ada yang seperti itu. Nah, ini tujuan ya. Nah, kalau tujuannya baik, Bismillah saya sekolahkan anak di SD Al-Azhar ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh nanti. Apapun yang guru-guru sampaikan, kami orang tua patuh mau kerjasama. Seberapapun biaya yang dikeluarkan, kami siap. Nah, ini akan melahirkan anak yang hebat nanti. Nah, ini tujuannya. Maka dalam hadis Nabi itu, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya.
Maka diperbaiki niatnya. Sekolah anak akan menjadi anak lebih baik dari sebelumnya. Nah, niat kita agar anak lebih baik daripada sebelumnya. Dan butuh proses yang panjang ya. Nah, dalam Al-Quran ada 3 ayat yang harus dijadikan sebagai tujuan hidup seorang muslim. Nah, tujuan inilah yang mendasari tujuan pendidikan keluarga dalam rumah tangga. Nah, ayat pertama. Tujuan pertama ya, dakwah kepada Allah. Nah, di tujuan pendidikan dalam Al-Quran itu, nah, pendidikan keluarga adalah dakwah kepada Allah. Ini tujuan pertama. Nah, kita lihat dari Al-Qurannya. Nah, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nah, katakanlah inilah jalan agamaku. Nah, sabili ya, jalan Islam. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak engkau kepada Allah. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Nah, basirah di sini memiliki makna adalah ilmu dan petunjuk. Nah, kemudian aku dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik. Masya Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang musyrik. Ini surat Yusuf ayat 108. Ini tujuan pendidikan keluarga dalam Al-Quran yang pertama. Dakwah kepada Allah. Nah, kenapa ayat ini dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada jin dan manusia bahwa dakwah adalah dalam hidup para nabi. Nah, jadi menyampaikan kepada anak hidup kita, tujuan hidup kita adalah untuk berdakwah kepada Allah. Mulia. Nah, kenapa? Para nabi dan rasul itu tugasnya adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Nah, yakni mengajak pada kesaksian la ma'budun bihaqqin illallah. Nah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini tujuan hidup, tujuan pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Itu dakwah kepada Allah. Nah, kemudian tujuan hidup seorang muslim, nah ini kita berdakwah sebagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah. Nah, misalnya gimana Ustaz? Kami seorang guru misalnya, seorang dokter, seorang bidan, seorang tentara, seorang pilot, seorang tukang bakso. Bisa nggak kami berdakwah? Bisa. Minimal menyampaikan kepada orang yang berobat misalnya. Sampaikan, ini Pak, Bu, yakin sakit itu adalah dari Allah. Ini dakwah seorang dokter. Nah, sampaikan, meskipun seorang dokter atau bidan tidak bisa menghafal ayat Al-Quran, sampaikan yang baik. Sakit itu adalah dari Allah. Yang beri semua tahu, Allah, bukan dokter. Ini bagian dari dakwah. Nah, kemudian kalau seorang pedagang misalnya sampaikan kepada para pembeli, bahwasanya ketika orang membeli barang pada kita, dia senang, kita senang, sama-sama senang, menghapuskan dosa. Nah, ini perlu ilmu. Ketika kita seorang tukang bangunan, nah kita membangun sebuah rumah dengan niat agar yang punya rumah itu bisa beribadah kepada Allah, dapat pahala kita. Nah, ini panduan ilmu. Maka kaitannya dengan pendidikan keluarga muslim, bagaimana menjadikan anak-anak dan keluarga itu melanjutkan estafet dakwah para nabi. Nah, jadi meskipun nanti anak kita jadi seorang dokter, dari seorang tentara, dari seorang insinyur ya, ini dia sudah dakwah. Bahkan ada seorang pakar ya, namanya Syekh Abdurrahman Al-Syekh, namanya lupa nama asli beliau, seorang ahli ilmu dari Saudi. Nah, yang dikenal dengan Syekh Al-Syekh nama beliau. Nah, beliau ini kuliahnya S1 S2 di mana? Di Amerika. Jurusannya apa? Kimia, Pak. Kimia fisika ahli. Kemudian beliau masuk ke jurusan doktor S3 jurusan Islam. Apa kata beliau? Alhamdulillah, jurusan S1 fisika kimia ini yang mengatakan saya untuk memahami Islam. Maka tidak salah kita kuliah jurusan apapun. Asalkan tujuannya tahu dan jelas. Nah, beliau jadi ketua komite fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia hari ini. Ini Masya Allah ya, S1 S2-nya jurusan kimia, tapi S3-nya jurusan Islam. Nah, ini kalau anak nanti jadi seorang tentara, apa? Karena hafal Al-Quran. Nah, begitu diumumkan misalnya, ia akan menjadi imam
Sekaligus khotib di Masjid Islam Center Pesawaran adalah Letnan 2 Muhammad Akhtar misalnya. Bangga anak siapa itu? Oh itu ponakannya Pak Sisno misalnya. Bangga kita kan? Nah artinya apa? Anak hafal Al-Quran. Nah syukur-syukur ya kalau misalnya ia akan memimpin sholat id dan khutbah adalah Presiden Indonesia hafal Al-Quran. Masya Allah. Nah ini dari awal dari kita dari diawali dengan proses pendidikan di kalangan keluarga. Nah, yang kedua, tujuan kedua adalah beribadah kepada Allah. Nah, ini tujuan kedua, beribadah kepada Allah. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Nah, ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini berisi tentang peribadahan kepada Allah. Nah, ini tujuan proses penciptaan manusia dan jin. Apa tujuannya? Mengapa Allah menciptakan jin dan manusia? Yakni untuk mentauhidkan Allah. Nah, mengesahkan Allah. Para ulama tafsir menyebutkan liya'budun ay liyuwahidun. Kata liya'budun di sini, para ulama tafsir menyebutkan liyuwahidun, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Nah, maka tujuan ya kita, nah, tujuan pendidikan keluarga ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Beribadah itu artinya ya, dalam arti luas. Nah, kemudian tujuan ideal yang harus diusahakan dalam pendidikan keluarga muslim. Nah, disampaikan kepada anak bahwasanya belajar, kemudian menuntut ilmu itu adalah ibadah. Nah, sehingga anak-anak itu termotivasi untuk menuntut ilmu karena Allah. Yang ketiga, nah, yang ketiga ini sebagai khalifah fil ardh. Nah, ini dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, ini kata khalifah ya. Nah, khalifah fil ardh ini asal katanya khalifah yang berarti wakil, duta atau pengganti. Nah, maksudnya apa? Manusia diciptakan dan diutus ke permukaan bumi ini jadi pengganti khalifah Allah, wakil Allah dan bumi. Dalam rangka apa? Dalam rangka memakmurkan bumi dengan cara mengabdikan diri dan tunduk dan patuh terhadap aturan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi kita jadi khalifah di atas muka bumi ini untuk memakmurkan bumi dengan cara kita beribadah kepada Allah. Nah, ini diantaranya. Kita beribadah kepada Allah, melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Sehingga apa? Sehingga bumi ini akan makmur di bawah pimpinan orang beriman. Contoh ya. Nah, pernah dengar kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Beliau hanya memimpin 29 bulan. Tadi 2 tahun setengah. Itu bumi makmur. Sehingga diceritakan, dikisahkan, ada seekor serigala itu berteman dengan kambing. Bahkan para penduduk itu tidak ada lagi yang menerima infak ke rakong. Nggak ada. Mau ngasih rakong, semua udah kaya semua. Kalau kita ya hari ini masih menerima ya. Nah, menerima sedekah, menerima infak. Apalagi kita butuh bangunan sekolah yang baik. Maka sangat dibutuhkan. Dalam rangka apa? Proses pendidikan Islam. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ini, hewan pun merasa betapa adilnya. Kenapa? Khalifah fil ardh dipimpin oleh orang yang beriman. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia? Cicitnya Umar bin Khattab. Nah, ini karena keadilan. Maka kita di bumi ini diperintahkan untuk memakmurkan bumi dengan ilmu. Nah, peradaban. Suatu daerah, suatu bangsa akan berubah apabila orang-orang belajar ilmunya baik dan benar. Nah, suatu bangsa akan berubah peradabannya jika dia mendalami
ilmu. Nah, itu merubah bangsa itu merubah aturan-aturan yang ada dengan ilmu adanya proses pendidikan. Nah, maka dari tujuan hidup keluarga Muslim yang juga tujuan pendidikan keluarga disimpulkan agar melaksanakan tugas nabiya. Tugas nabiya itu apa? Berdakwah kepada Allah, kemudian menjadi hamba Allah agar menjadi khalifah di muka bumi untuk memelihara dan melestarikan bumi dengan baik. Ini diantara tujuan pendidikan. Dan terakhir, pendidik dalam pendidikan keluarga. Nah, tadi sudah kita paparkan sekilas tentang tujuan hidup orang Muslim yang juga menjadi tujuan pendidikan keluarga. Nah, ini kita lihat pendidikan keluarga. Nah, siapa yang tugas utamanya? Orang tua. Siapa ayah dan ibu? Ini pendidik utama dalam rumah tangga. Nah, sedangkan anak-anak adalah murid-muridnya. Nah, jadi orang tua, ayah dan ibu adalah guru pertama bagi anak-anak. Sementara murid-muridnya adalah anak-anak. Nah, maka tugas utama tanggung jawab pendidikan itu di pundak orang tua. Maka kita ya harus sadar, kita harus senantiasa mengupgrade keilmuan kita sebagai seorang ayah, mengupgrade keilmuan kita sebagai seorang bunda, agar kita bisa mendidik anak sesuai dengan panduan Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, maka ayah dan bunda itu harus kerjasama untuk mewujudkan sebuah generasi yang baik. Contoh yang sederhana. Muhammad Al-Fatih, pernah dengar namanya? Muhammad Al-Fatih ini punya ayah Sultan Murad, punya ibu, kemudian guru yang bernamanya adalah Syekh Usman Al-Kelani namanya. Kemudian guru dewasanya namanya A.A. Samsudin. Nah, jadi seorang guru menyampaikan kepada Al-Fatih ini, bahkan membawa Al-Fatih ini ke laut dan dekat dengan Konstantinia itu, benteng Konstantinopel, sampai dikabarkan kuda sininya, si leher laut itu si kuda. Nah, udah lehernya. Kemudian apa kata sang gurunya? Ini bentengnya, itu adalah pelakunya. Itu guru-guru yang hebat. Kemudian si ibu, apa yang ibu lakukan? Setiap pagi anaknya dibangunkan bu untuk sholat berjamaah masjid diantar. Selalu pertanyaannya, anak-anak itu sudah wajib sholat belum? Sudah wajib sholat belum? Sudah wajib sholat apa belum? Tapi tugas orang tuanya apa? Mengajarkan, bangunin anak, bangunin, ini waktu subuh, bangunin, ini sholat tahajud. Lakukan. Meskipun anak sholatnya belum benar, yang penting sudah tahu dia waktunya. Nah, ini yang dilakukan oleh ibundanya Al-Fatih. Kemudian sang ayah, setiap dia keluar pulang dari kerjanya masuk rumah, apa yang melakukan? Di puluh anaknya didoakan. Nah, sehingga terjadilah kerjasama guru, ayah dan bundanya. Sehingga Al-Fatih di usia 24 tahun atau 22 tahun jadi seorang penakluk yang terkenal dalam Islam. Ini proses pendidikan. Ayah dan bundanya kerjasama yang baik. Jangan nanti ayahnya seperti ini. Pokoknya nak, kamu harus jadi pemain bola seperti ayah. Atau ibunya tidak, dia menjadi seorang ahli ilmu. Nggak ketemu. Kerjasama. Nah, ini pernah kejadian ya. Kejadian kisah nyata ini. Murid anak Jakarta. Anda punya seorang murid, laki-laki. Ya, si ayahnya ini pengen anaknya jadi pemain bola. Main bola. Si ibunya pengen anak ini sekolah di Madinah. Apa yang terjadi? Akhirnya ini anak sama ibunya tuh dititipkan ke anak belajar di rumah dari menghafal juz 30, juz 29. Nah, singkat cerita sering bersama ayahnya sama ibunya. Nah, begitu anak ini udah usia SMP dan SMA, baru ayahnya setuju. Sehingga alhamdulillah hari ini anak ini sekolah di Yordan. Salah satu murid anak yang non pondok ya, non pondok dia belajar sekarang di Yordan, kemarin dia pulang, anak tes bahasanya, masya Allah sudah banyak perubahan. Artinya apa? Ayah dan ibunya ini sudah sama mau anak jadi ahli ilmu. Dulunya si ayah ngotot banget menjadi main bola. Kenapa? Ayahnya seorang main bola. Nah, ibunya seorang dokter. Dia kerjasama mereka, mereka sepakat ini anak kuliah di Yordan. Mudah-mudahan nanti jadi ahli ilmu ya. Amin. Nah, kemudian agar anak-anak tadi jadi anak yang hebat. Nah, ini orang tua harus kerjasama di segala bidang. Nah, kalau orang tuanya bisa ngaji, ngajarkan ngaji kepada anak.
Orang tuanya bisa matematika, ajarkan matematika pada anak. Ibunya bisa sejarah, ajarkan sejarah pada anak. Ada kerjasama. Sehingga anak ini nanti memperoleh ilmu pengetahuan lengkap dari ayah dan bundanya. Nah, dan juga guru di sekolah. Nah, ini dalil tentang urgensi kerjasama orang tua. Surat Al-Ahzab ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamullahu innallaha azizun hakim. Nah, jadi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penopang, penolong bagi yang sebagian lain. Nah, mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan dirahmati oleh Allah, kemudian Allah berkata lebih biasa. Nah, ini ayat ini sangat mudah diaplikasikan dalam bentuk kerjasama suami dan istri dalam pendidikan keluarga. Sebab apa? Sebab hanya suami istri saja yang tidak dibatasi dengan hijab. Nah, sebab mereka adalah pasangan yang telah disatukan dengan pernikahan. Nah, suami istri disatukan dengan pernikahan ini yang lebih leluasa dalam mendidik anak. Nah, kerjasama antara suami istri ini dalam menjalankan aktivitas pendidikan dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting. Nah, jadi kalau ayahnya seorang yang punya visi ke depan, ibunya seorang yang punya visi ke depan juga sama-sama punya mimpi yang sama, maka akan jadi anak. Contoh ya dalam Islam. Kenal namanya Imam Muhammad bin Idris Al-Bukhari? Kenal? Nah, Imam Bukhari. Imam Bukhari ini ayahnya adalah seorang ahli ilmu, ahli hadis. Ibunya adalah ahli ibadah. Ahli ibadah ibunya. Kombinasi ahli ilmu dan ahli ibadah. Lahirlah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu, Masya Allah ya, beliau hafal Al-Quran di usia sangat belia dan pernah buta 2 kali. Buta 2 kali. Buta masa kecil, kemudian ketika si ibunya ngomong kepada anak, nak tolong ambilkan ini. Lalu dia ambil. Ternyata Allah beri kesembuhan. Nah, apa sebabnya? Doa sang ibunda. Ibundanya berdoa setiap malam, agar Allah menyembuhkan Imam Bukhari. Kemudian yang kedua nanti buta lagi ketika beliau sudah hafal ribuan hadis dan sembuh lagi. Ini semuanya dengan izin Allah. Kerjasama. Jadi Imam Bukhari itu nggak unjuk langsung dari orang yang punya ilmu. Kenapa? Ayah dan ibunya, orang tuanya sama-sama cintai ilmu. Nah, kalau misalnya kita hari ini dua-duanya ayah dan bundanya cinta dunia, anak cinta apa? Anaknya cinta dunia. Orang ayahnya cinta dunia, ibunya cinta dunia, anaknya apa? Cinta dunia keluarga ya. Nah, jadi harus dikombinasi. Kalau ibunya cinta ilmu, ayahnya cinta ilmu, cinta ibadah, ahli ibadah, maka menjadi anak yang soleh-soleh. Ini kerjasama itu penting dalam rumah tangga. Jangan sungkan-sungkan. Ketika bapak bangun oleh istrinya, bangun pak, bangun bang, bangun abi, waktu sholat. Istirahat, mana suaminya? Bangun nih. Begitu juga istrinya dibangunkan, jangan marah-marah. Nah, ini proses kerjasama ya, dan juga dicontohkan oleh Nabi. Nah, kemudian sebaliknya, jika pendidikan keluarga ini dikerjakan oleh suami saja, sedangkan istri tidak mau bekerja sama dengan suaminya, akibatnya pendidikan tidak berjalan dengan baik. Suaminya rajin taklim ya, rajin itu kajian ilmu, istrinya enggak. Berat jadinya. Sebaliknya, istrinya itu rajin taklim, suaminya enggak. Nah, misalnya dalam konteks orang tua ya, ibundanya aja yang datang di sini, bapaknya nggak pernah datang. Atau bapaknya yang datang, ibundanya nggak pernah datang. Padahal yang kita undang adalah ayah dan bunda. Nanti insya Allah akan kita panggil ya, yang nggak hadir itu kita undang ke sekolah nanti, ayah dan bundanya. Alasannya apa? Nah, ini contohnya seperti kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh orang soleh nggak? Soleh istrinya membangkang. Punya anak apa? Ditenggelamkan oleh Allah. Ini proses pendidikan. Contoh Al-Quran bagi kita. Orang tuanya ayahnya soleh, ibunya kurang soleh, anaknya seperti kisah Nabi Nuh. Nah, anaknya ditenggelamkan oleh Allah. Karena istri Nabi Nuh ini padahal di bawah 2 hamba Allah yang soleh, namun beliau tidak mengimani, tidak beriman,
dan nggak patuh pada suaminya. Bukan berzina ya. Nah, nggak patuh ketika kalau Nabi Nuh, nah di kisahnya itu istrinya yang menyampaikan pada orang menuduh Nabi Nuh gila. Nah, ini kalau Nabi Lut, nah Lut yang menyampaikan pada masyarakatnya kalau di rumahnya ada lelaki ganteng ya. Nah, ini eh, pembangunannya. Nah, nah, sebaliknya apabila ada kerjasama yang baik suami istri dalam pendidikan keluarga, maka hasilnya akan terbentuk anak-anak yang terdidik dengan baik. Sehingga akan melahirkan keturunan yang dapat menunjukkan mata sebagai generasi soleh-solehah. Nah, contohnya ya, contoh aja yang paling dekat. Kenal namanya Said bin Musayyib? Kenal? Said bin Musayyib. Nah, kenal ini? Said bin Musayyib ini, beliau seorang senior tabi'in, ahli ilmu. Nah, istrinya juga ahli ibadah, melahirkan seorang anak yang bernama Fatimah. Fatimah ini dikisahkan seorang wanita yang paling cerdas dan tercantik di kota Madinah. Paduan bersama antara suami istri. Nah, dan Said bin Musayyib ini adalah menantunya sahabat mulia Abu Hurairah. Nah, ini panduan ya, kombinasi antara orang tua yang soleh, ibunda yang soleh akan melahirkan anak yang soleh pula. Kalau apa namanya, satu soleh satu enggak, ini akan beda ya hasilnya. Nah, itu namanya kerjasama. Nah, yang terakhir, nah jadi tujuan mendidik terkait dengan tujuan mendidik keluarga, suami sebagai pendidik sekaligus kepala keluarga adalah pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka nanti endingnya ketika anak dan istrinya tidak mendidik dengan baik, maka siap-siap para suami akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, kenapa kata Nabi, kullukum ra'in. Nah, setiap kalian pemimpin, maka akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Maka hari ini, ya, mari kita sama-sama kita mengevaluasi nah, sejauh mana kita menyiapkan mendidik anak-anak, apakah sudah sesuai dengan panduan Al-Quran atau belum. Kalau belum, mari kita sama-sama mengupgrade keilmuan sehingga bisa kita menyiapkan generasi yang baik di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan yang mau bertanya? Silakan bagi ayat dan muda yang mau bertanya. Ada Pak Romahat, ada yang mau bertanya? Yang bertanya anak saya dia. Yang bertanya saya dia. Ya, saya Pak. Kadang-kadang kan kita udah mengajarkan yang baik pada anak kita ya. Tapi ada kalanya juga anak itu istilahnya tidak menurut sama kita itu menyikapinya gimana tas? Orang tua udah mengajarkan yang ini tapi dengan ini anak itu tidak menurut lah. Sholat itu saudara yang berangkat atau enggak, adalah orang tua udah mencontohkan tidak menyikapinya gimana? Baik. Ya, bagus pertanyaannya. Orang tua sudah menjadi uswah ya, contoh bagi anak. Kemudian ketika orang tua menyampaikan kepada anak, si anak membangkang ya. Nah, bagaimana sikap kita orang tua? Nah, kata Nabi, ridallah fi ridal walid, wa sukhtullah bi sukhtil walid. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Nah, jika sekiranya orang tua sudah menjadikan teladan yang baik bagi anak, sudah mencontohkan dan juga orang tua mengamalkan apa yang dia sampaikan, kemudian anak kok belum mengamalkan. Nah, kuncinya tadi adalah ridho. Kita harus ridho dengan tingkah pola anak kita yang unik-unik itu agar menggunakan ridho Allah. Kita memberikan contoh kepada anak. Nah, yuk ke masjid. Begitu azan, tidak orang tua langsung berwudu ke masjid. Anak akan ikut. Atau banyak orang tua, anak sholat di masjid. Baca Quran, orang tuanya nggak ke masjid. Kalau nggak bahasa Jawa itu apa? Jarkoni. Iso hujan, orang iso ngelakoni. Nah, ini kalau kita sudah membimbing anak dengan baik, bimbingan ya, tanpa kita marah-marah, nah itu anak akan nurut. Nah, karena fitrah anak itu dia tetap menerima kebaikan.
Nah, kalau anak belum melaksanakan yang kita sampaikan, jangan buru-buru kita menyerahkan anak. Kita evaluasi itu kita dulu orang tua. Kita menyampaikan anak, nak ayo sholat masjid. Sudahkah kita segera ke masjid? Yuk kita baca Al-Quran. Sudahkah kita ayat dan boleh baca Al-Quran? Nah, ini sampai pada. Karena yang anak lihat itu adalah yang sebelumnya. Maka tadi orang tua itu minta maaf kepada anak ketika lebaran. Nah, itu kalau momen yang paling pas ya. Kalau momen kalian juga bagus ya kalau mau minta maaf. Nah, anak nanti akan tumbuh rasa kepercayaan dirinya yang lebih. Nah, ini diantaranya. Jadi orang tua mencontoh dulu, kemudian sudah diberikan contoh, kemudian anaknya belum juga cari. Mungkin ada sesuatu yang kita berikan kepada anak itu yang dari harta yang tidak halal. Nah, atau harta haram misalnya ya. Ini pengaruh. Karena ada kisah gini. Ada seorang ulama dalam kitab Ummahatul Ulama, Ibu para ulama, disebutkan kisah seorang ahli ilmu yang dia cadel ya. Kalau cadel ngomongnya nggak bisa huruf. Nah, kisahnya seperti ini. Ketika beliau masih bayi, si ibu orang tuanya itu pergi ke pasar. Si bayi ini titipkan ke tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu ada budak yang menyusui juga. Begitu pulang dari pasar, tanyain sama budak ini. Tadi anak saya nangis nggak? Nangis ya. Diapain? Saya susuin. Nah, kemudian direbut anaknya bawa pulang. Si isi yang soleh ini ngambil tangannya masuk ke mulut anaknya. Dengan korek keluarlah susu semua. Si suami heran. Wah istriku, apa yang kau lakukan? Apa kata si yang soleha? Aku nggak ingin anak kita ini hidup dalam harta yang tidak halal. Kita nggak tahu majikan budak itu memberikan harta halal atau haram kepada budaknya. Nah ini sehingga apa kata beliau? Sehingga saya nggak bisa ngomong huruf kadel ya. Nah ini kita perhatikan juga. Sudahlah kita berikan makanan kepada anak itu dari harta yang halal, jerih payah kita atau harta yang haram. Itu baru barang. Nah ini banyak faktor-faktor lain. Nah kenapa anak itu nggak mau nurut pada kita? Ini gambarnya. Nah, ceritanya. Nah, yang lain ini Pak Adian. Saya akan maju ambil sendiri mana yang suka. Ada 3 ya. Mana yang suka? Ya, silakan. Boleh pilih. Jadi ya, silakan. Ya. Oke, yang berikutnya. Yang mau bertanya, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kalian. Jadi anak sekarang ini kan sedang gitu ya, zamannya sekarang. Cuman mengenai adab ini, jadi adab ini kan ya jauh lah dari kepintarannya gitu. Artinya dia pintar tapi adabnya tidak bisa. Nah, bagaimana caranya agar ya pintar tapi adabnya juga bisa menyesuaikan gitu dengan apa yang dilakukan sebagai seorang muslim lah. Bapak orang tua siapa? Ibnu Azam, Ibnu Azam. Yang bapak tadi? Orang tua siapa? Hafiko, Hampir kok. Apa yang tadi yang kecil? yang kecil. Kecil, baik. Saya belum kenal ya. Nah, ini salah satu problem ya problematika dunia pendidikan kita hari ini. Kalau menurut pakar pendidikan internasional itu Profesor Dr. Said Muhammad Nuzaid Al-Atas, kata beliau apa? Prof. Al-Atas ya, the loss of adab, hilangnya adab. Hilangnya adab ini salah satu proses, ini semua terjadi di dunia bernama Islam. Nah, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya, hilangnya adab. Nah, kenapa bisa hilangnya adab? Kekacauan di bidang ilmu ini. Ini diawali dari proses menuntut ilmu itu yang niatnya tidak ikhlas dengan Allah. Nah, Anda punya guru selalu menyampaikan kepada Anda niatlah menuntut ilmu itu karena Allah. Ikhlas karena Allah. Selalu berulang-ulang. Sampaikan kepada anak, nah, menuntut ilmu itu harus ikhlas karena Allah. Ikhlas. Kalau bahasa ikhlas, kali pembahasan para ulama, niatkan di hati kita menuntut ilmu itu benar-benar karena Allah. Nanti Allah akan berikan ilmunya bagi kita. Nah,
banyak anak-anak hari ini secara kecerdasannya melampaui pada sikapnya ya. Nah, anaknya cerdas, nah, hafal Quran tapi akhlaknya kurang. Nah, anak punya pernah menemukan anak hafal 30 juz tapi nggak sholat subuh, Pak. Bayangkan, sholat subuhnya jam 8. Anak akan menemukan. Nah, ternyata apa? Ada yang salah di konsep pendidikan awal. Karena anak itu hanya dimotivasi untuk menghafal Al-Quran saja, tapi tidak ditanamkan adab-adab menghafal Al-Quran. Nah, maka ini yang sedang dan akan kita perbaiki di kita sekolah kita, Pak. Masalah the loss of adab ini, hilangnya adab. Nah, karena banyak anak-anak kita ini, nah, anak-anak kita ketika makan minum pakai tangan kiri, tapi tidak ada yang negur, nggak ada yang tegur. Nah, sedikit sekali yang negur seperti ini. Anak secara pribadi, 100 anak makan minum duduk. Sampai kepada anak dengan teguran yang lembut, memberikan bimbingan, arahan, motivasi sehingga tertanam di hati anak. Begitu juga di rumah, orang tua ingat, jangan sesekali menakutkan anak dengan guru ya. Awas ya, kita saya laporkan kepada gurumu. Jangan. Ini anak pernah menemukan Jakarta dulu, sampaikan anak diancam. Nanti saya sampaikan kepada gurumu. Itu nggak baik, Pak. Nah, jadi orang tua yang baik menyampaikan. Nanti ketika engkau seperti ini, nah, efeknya seperti ini. Engkau mengamalkan dapat pahala. Engkau meninggalkan dapat seperti ini. Ada komunikasi dengan anak. Nah, dan juga harus ada komunikasi yang instan antara orang tua dan guru di sekolah. Nah, tanya gimana perkembangan anak saya. Nah, anak saya seperti apa sekarang? Apa saja materi yang sudah diajarkan di sekolah. Nah, sehingga di rumah bisa diterapkan pula. Disampaikan. Nah, kemudian sampai kepada anak. Nah, semua yang kita lakukan ini nanti akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, tapi ingat ya, jangan sesekali mengancam anak dengan neraka. Jangan ya. Awas neraka kalau kamu pakai jilbab, jangan. Nah, anak itu ada motivasinya. Nah, maka nanti ada di sesi berikutnya nanti ada namanya materi pendidikan perspektif Al-Quran. Nah, materi pendidikan keluarga perspektif Al-Quran. Nah, di bulan akan datang. Jangan lupa hadir kita. Nah, di sini nanti akan kita lihat bagaimana materi pendidikan Al-Quran. Nah, apa saja yang diajarkan sehingga kita terapkan dalam keluarga. Nah, kemudian yang paling penting dari semua ini tadi, jadilah orang tua, ayah dan bunda itu contoh teladan di rumah. Nah, misalnya ayah makannya dengan kanan, minum dengan kanan ya. Nah, kemudian berpakaian yang sopan, yang rapi, itu anak akan ikutin. Nah, bagaimanapun anak itu akan ngomong. Nah, saya akan seperti orang tua saya. Saya akan seperti ayah saya. Nah, anak punya pengalaman unik. Nah, dulu punya murid ya. Si anak ini sampai dia mengidolakan anak. Apa kata dia sama ibunya? Aku ini seperti abah. Dulu anak dengan abah di rumah. Nah, kenapa ini seperti abah? Aku ini sekolah ke luar negeri. Alhamdulillah ini anak bimbing waktu itu. Sekarang dia sekolah di pondok pesantren, Pak. Nah, mimpi besar dia apa? Ini anak perempuan ini. Mimpi besarnya apa? Saya ingin sekolah ke Al-Azhar. Nah, kasih motivasinya. Dan orang tuanya akan kasih tahu. Nah, awalnya ayah dan keluarganya semua itu nggak boleh masuk pondok. Karena dunia pondok itu suram katanya. Nggak ada masa depan ya. Nah, ternyata dia termotivasi dengan dari anak. Dia menggambarkan pada orang tuanya, aku ingin seperti abah nih. Masya Allah, anak sekarang di pondok. Mudah-mudahan nanti dia bisa sekolah ke Al-Azhar. Artinya apa? Diri kita kedua bagi anak. Contoh bagi anak. Ngajak ngobrol ya. Nah, kalau anak-anak kita sudah usia kelas 6, kelas 5 itu sudah bisa ajak ngobrol, Pak. Jadi teman kita bagi anak. Nah, apalagi kalau punya anak perempuan. Berikan kasih sayang kepada anak, yang sampai anak perempuan kita itu dapat kasih sayang dari kawan jenisnya. Berbahaya. Nah, kenapa? Anak itu akan membandingkan nanti. Aku nanti kalau pengen punya suami seperti ayahku. Kenapa? Sayang sama ibuku. Nah, jadi kalau dia mendapati ayahnya nggak sayang sama ibunya, hancur lah, Pak. Itu anak perempuan. Anak laki juga sama. Nah, ada namanya diskusi ya. Nah, maka nanti ada panduan Al-Quran, sudah ada materinya nasihatkan. Al-Quran fil Quran. Nah, dialog dalam Al-Quran. Seperti apa dialog antara ayah dan bunda dengan anak dalam Al-Quran. Itu ada materinya. Insya Allah ada disiapkan di season-season berikutnya. Nah, jadi
Yang pertama tadi komunikasi dengan anak dan berikan contoh yang baik, Pak. Nah, dan yang terakhir jangan lupa doakan anak. Nah, sebagaimana doa Nabi sama, Nabi sama, Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Doakan. Ya Allah, jadikan diriku ya orang-orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati dan anak turunku. Nah, Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Sudahkah kita doakan anak yang detail? Nah, jadi apapun itu kita minta sama Allah, doakan anak di sepertiga malam ya. Kalau nggak bisa setiap waktu, nah, usahakan ada momen khusus doakan anak. Nanti anak yang doakan orang tuanya itu akan ya diberikan oleh Allah. Allah Allah. Saya Pak Adi tadi. Mana yang suka? Silakan. Ya. Ada satu lagi adanya siapa yang mau lihat? Ada yang mau lihat ke saya? Ya, silakan. Bunda Nadira ya. Nadira apa Nadifa? Nadira ya. Ya, silakan. Kami seorang ibu sudah sepenuhnya mengajarkan anak-anak. Sedangkan seorang ayah seperti tadi yang sudah bilang diakoni ya. Nah, nanti di dalam di akhir acara bahwa ayah itu kan akan diuntung tanggung jawab. Yang saya tanyakan bagaimana dengan kamar badan pengakuju atau kami yang mengajarkan pendidikan kepada anak kami, apakah kami itu mengikuti keluarga aja atau kalau ibadah kami hilang setelah selama kami mengajarkan pendidikan kepada anak kami. Ya, baik. Lalu soalnya, ya ada sebuah hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatihi ya. Hadis sahih Imam Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Seorang ayah, seorang suami pemimpin dalam rumah tangganya. Nah, seorang suami punya hak untuk mendidik istri dan anak-anaknya itu dengan pendidikan yang baik. Kemudian lanjutan hadisnya, setiap ibu rumah tangga akan dimintai tanggung jawab dengan apa yang ada di asuhnya. Itu anak ya. Nah, kalau dalam pendidikan, nah, secara kerjasama tadi, suami dan istri belum sejalan, belum sekata mendidik anak, apa yang harus dilakukan? Istrinya soleh ya. Nah, kemudian istrinya soleha, suaminya belum soleh. Ini ada kemarin sedang sampaikan di model keluarga Al-Quran ya. Nah, suami soleh, istri nggak soleh. Kemudian istri soleh, suami sebaliknya ya. Suami soleh, istri soleh, soleha. Kemudian satu lagi apa? Istri soleha, suami nggak soleh, istri nggak soleh ya. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah berdoa. Nah, jadi seorang istri mendoakan kebaikan untuk suaminya. Doakan yang terbaik. Ya Allah, sesungguhnya hamba ini tidak bisa mendidik anak sendiri. Sementara suami agak enggan belajar Islam ya Allah. Hanya kepada Engkau lah hamba mengadu ya Allah. Sebenarnya hidayah kepadanya. Ya Allah akan berikan kemudahan kepada suami. Nah, kemudian di momen-momen tertentu, momen-momen yang baik sambil makan, misalnya ada ngobrol kepada pasangan itu, visi akhirat. Ada ngobrol. Nah, kita sampaikan nanti kalau kita meninggal gimana ya anak-anak kita ini siapa yang didik gitu. Nah, kalau kita sedang berkalang tanah siapa yang kirim doa buat kita, ajak dia berpikir. Oh iya ya, kalau nanti kita meninggal, kalau kita nggak punya anak soleh, nggak ada yang doakan kita. Berarti kita dalam kubur gelap. Nah, jadi kalau kita punya anak yang soleh yang mendoakan kita, nah ini salah satunya yang akan kabar gembira bagi orang tua. Dialog dengan pasangan di momen-momen yang pas ya, saat makan atau saat lagi
liburan misalnya, nah dalam perjalanan jawab tentang akhirat. Nah ini untuk menumbuhkan kepada pasangan itu visi akhirat. Nah visi akhirat sehingga nanti tertanam di pasangan masing-masing ini semua yang dilakukan ini adalah menyiapkan untuk negeri akhirat. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, ajak pasangan kita itu untuk menuntut ilmu. Nah, bisa ada kajian-kajian ilmuwan keislaman di dekat-dekat rumah kita, di masjid, musola misalnya. Atau hari ini mudah ya, di YouTube juga banyak. Nah, di YouTube misalnya cari siapa yang eh, pakarnya di bidang Al-Quran misalnya, di bidang tafsir ya, di bidang apa. Nah, ini sekarang didengarkan, nah didengar sama-sama atau baca majalah. Nah, ini sama-sama pasangan. Insya Allah nanti Allah akan berikan apa namanya hidayah. Kalau di YouTube itu nggak semuanya bisa diterima dan nggak semuanya bisa ditolak, Pak. Harus pilih-pilih kita. Nah, ada yang memang dia ahli bidangnya, bicara sesuai dengan kapasitas ilmuannya, ada yang enggak, dia ngawur. Nah, Anda izin merekomendasikan ya, tapi sekarang nanti dilihat masing-masing ya. Ini yang Anda rekomendasikan guru Anda sendiri. Nah, silakan nanti kalau ingin belajar sejarah tentang rumah tangga itu, lihat di YouTube atau di itu ya, Ustadz Budi Asari. Nah, Ustadz Budi Asari LC. Itu salah satu guru Anda. Dulu Anda belajar di Depok ya sama beliau. Nah, itu beliau pakar di bidang sejarah Islam. Nah, Ustadz Budi Asari LC. Dulu beliau pernah ngisi di Khazanah ya, Trans TV kalau nggak salah. Nah, silakan nanti dilihat. Kemudian itu di bidang pendidikan, di bidang sejarah itu insya Allah ya, ilmunya luar biasa. Nah, kemudian di bidang pemikiran Islam, di bidang Ghazwul Fikri ya, bidang pemikiran Islam, itu yang ahli bidangnya adalah guru Anda juga, Dr. Adian Husaini. Nah, Dr. Adian Husaini. Nanti silakan dicari di YouTube, banyak itu kajian-kajiannya yang tentang pemikiran Islam. Seperti apa tantangan pendidikan Islam ke depan, seperti apa tantangan anak-anak itu ada semua. Nah, itu yang di bidang pemikiran Islam. Nah, itu yang ahli di bidangnya ya. Ada satu lagi ahli bidang sejarah, namanya Ustadz Asep Sobari namanya. Itu juga ahli bidang sirah ya. Nah, silakan nanti bisa didengarkan. Kalau yang lainnya itu karena tidak berguru langsung ya, jadi anak nggak bisa merekomendasikan karena nggak berguru langsung. Ada juga ahli ilmu itu seperti Ustaz Hidayat, beliau juga ahli dakwaan beliau. Cuma anak belum pernah bertemu langsung sama orangnya. Cuma lihat di YouTube bertemu langsung belum pernah ya, belum pernah berguru langsung. Oh yang tadi itu anak berguru langsung sama orangnya. Nah itu diantaranya. Nah insya Allah akan merubah pola pikir kita. Kalau anak secara pribadi yang merubah pola pikir tentang pendidikan Islam anak itu yang pengaruh di pemikiran anak ini cuma 2 orang di Indonesia. Dr. Adian Husaini sama Ustaz Bukasari. Itu yang merubah pola pikir anak tentang pendidikan Islam. Tapi kalau di guru anak dari Saudi, itu banyak. Ada antaranya Syekh Al-Hamid Al-Bukhari. Itu yang merubah pola pikir di bidang hadis. Nah, kemudian ada guru anak dari Mesir ya, Syekh Ahmad Atuki. Syekh Ahmad Atuki ini beliau pakar Al-Quran, termasuk 4 orang yang ahli Al-Quran di dunia. Hafal kitab lisan Arab. Ini luar biasa. Ini yang merubah ya. Nah, kalau yang lainnya itu anak hanya sekedar melihat dan tidak pernah mengomentari, tidak pernah menjustis sebagainya. Kita harus pernah bergaul dengan orangnya, bermamalah, lalu kita tahu bagaimana karakter pribadinya. Nah, ini diantaranya ya, silakan nanti dilihat di YouTube ya. Karena hari ini ada juga, baru-baru ini sedikit agak melenceng ini. Kenal dengan namanya Gembul, Pak Gembul, Gembul gitu. Nah, ya? Kalau nggak dengar, tapi jangan saya tahu. Ini Guru Gembul ini seorang pemikirannya rasionalis dia. Kemarin dia debat dengan Ustadz Muhammad Nurdin ya beliau ini lulusan dari Al Azhar Indonesia, S2 dia. Nah ini luar biasa, ilmu akidahnya bagus, filsafatnya oke, ilmu kitabnya oke, debat sama guru Pak Gembul itu. Nah itu tadi. Ini yang pemikiran yang nyeleneh itu banyak merebak hari ini, apalagi media sosial tuh. Nah, contoh gini ya, yang dipopulerkan hari ini, Shell Free, nggak mau punya anak, itu banyak sekali nih.
Mungkin di kita ini tidak terdengar seperti itu. Di luar sana banyak sekali. Nggak usah nikah, nggak usah punya anak. Udah ada yang begitu. Repot ngurus anak. Nah, padahal ngurus anak itu ibadah seorang ibu. Nah, ini diantaranya. Nah, maka harus hati-hati jeli kita mendengar ya, kajian atau tausiah dari orang yang kita nggak kenal ya. Nah, kalau yang kita dikatakan kenal itu seperti apa? Kenal, kita pernah bermuamalah dengannya. Nah, misalnya anak ini sama beliau di Ustaz Kosar ini pernah mengobrol sama beliau sama Pak Susno ya, pernah mengobrolnya kenal. Kalau hanya sudah tahu, misalnya sama sebulan, tahu doang. Kenal itu kita pernah bermuamalah sama dia. Nah, itu baru kenal. Maka carilah guru-guru yang bisa merubah pola pikir kita menjadi lebih baik. Yang mengatakan kita itu lebih taat kepada Allah. Lebih baik pemikiran kita ke depannya. Ini harus carikan guru ya. Nah, dan jangan hanya cukup berada pada seorang guru. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi yang sampaikan, Imam Bukhari itu gurunya berapa orang? Ya tahu nggak dia? Nih, ada lagi. Imam Bukhari gurunya berapa orang? Ya tahu nggak dia? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Guru Imam Bukhari adalah 1080 orang, Pak. 1080 orang. Banyak itu. Nah, itu guru beliau. Kita berapa gurunya? Hitung. Dari TK ya, SD, SMP, SMA, kuliah. S1 atau S2 misalnya, atau S3. Berapa guru kita? Dari 200 ya. Imam Bukhari 1080 orang gurunya. Nah, maka itu yang membuat beliau jadi ahli di bidang keilmuan. Sampai beliau diberi gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, jadi gambarannya yang tadi komunikasikan dengan pasangan, kemudian doakan pasangan kita akan nanti agar sama-sama punya visi akhirat. Nah, adapun seorang orang tua tadi, seorang ibu melakukan doa pada anaknya nanti juga akan dihisap semua. Nah, semua bisa dihisap nanti. Nah, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, suami, istri, anak-anak dan sebagainya. Maka kita orang tua harus menjadi orang tua yang senantiasa belajar. Nah, maka Anda sarankan silakan ikuti di grup ya, grup besar, keluarga besar SD Al-Ansor itu, insya Allah Anda update setiap hari ya. Kalau Anda ada kegiatan, tidak ada tulisan, nggak ada tulisan baru. Kalau di channel Telegram namanya Sang Muadib. Sang Muadib itu punya anak. Itu anak biasa tulisin. Kalau ada waktu luang, anak nulis biasanya tentang pendidikan keluarga ya, tentang anak-anak. Nah, Allah malam. Ini hadiahnya benar. Nah, kalau saya kasihin. Yang lain apa? Bang ada yang cukup ya, paham ya? Ada lagi? Baik, insya Allah untuk bulan yang akan datang, anak kasih spill temanya ya. Materi pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Jadi lebih merucut ya. Kalau kemarin visi, kemudian model keluarga, pendidikan keluarga, besok adalah materi pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Nah, insya Allah akan kita lihat seperti apa materi-materinya, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dalam mendidik anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.